Udah bisa kita mulai, teman-teman? Udah bisa cincin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih karena sudah datang di bimbingan kelompok di undangan saya. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Oke, kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, adakah dari kalian yang sudah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Sudah Kak. Di sini siapa yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau BKP? Dan apa tujuannya? Siapa sini yang tahu? Oke, silahkan Kak Sarah. Jadi PKP itu adalah sebuah layanan dalam bimbingan konseling, di mana ini merupakan kegiatan diskusi antara berbeda kliennya dalam membahas sebuah topik yang sedang kedua. Tujuannya adalah untuk sebagai fungsi preventif dalam BK, yaitu bisa untuk mencegah hal yang diinginkan, lalu diskusi yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sarah. Adakah yang lain? Adakah yang lain? Tidak ada. Oke. Benar ya yang dibilang kata Kak Sarah tentang apa itu tentang BKP. Nah, selanjutnya kita akan itu adalah suntik. Topik yang akan kita bahas itu adalah suntik membersihkan bekas banjir. Nah, dari topik ini siapa dari teman-teman siapa sih yang pernah mengalami banjir, bencana banjir di rumah atau di kampungnya gitu? Adakah yang pernah mengalami? Oke, Sarah, Pernah, Kak. Oke. Tuh, bentar. Gugup. Menurut kalian, seberapa pentingkah topik ini dibawakan? Kalau menurut kalian yang sudah mengalami bencana banjir, baik Sarah, dipersilakan. Kalau menurut saya topik ini penting untuk dibahas karena ini akan memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang apa itu banjir, faktor penyebabnya, dampaknya, dan juga bagaimana solusinya. Jadi misalnya kita bisa mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi itu bisa kita dapatkan dalam bimbingan kelompok ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Sarah. Selanjutnya, faktor penyebab suntuknya membersihkan bekas banjir. Nah, dari kalian adakah yang bisa memberikan pendapat faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan suntuknya membersihkan bekas banjir? Boleh Kak Laila memberikan pendapatnya? Ya bisa diulang Kak pertanyaannya? Menurut pendapat Kak Laila ini, faktor apa sih yang dapat menyebabkan kita menjadi suntuknya membersihkan bekas banjir? Mungkin karena lingkungan yang kotor juga bau, jadi kita nggak nyaman gitu. Oke, bagus sekali pendapatnya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Untuk Kak Trinika boleh memberikan pendapatnya? Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui itu, banjir itu pasti sangat identik nih dengan lumpur dan juga sampah. Jadi, kenapa sih apa sih faktor penyebab seseorang bisa untuk membersihkan bekas banjir? Karena
untuk membersihkan lumpur dan sampah-sampah itu sangat melelahkan. Itu, Kak. Baik, bagus sekali untuk pendapat Kak Trinika. Terima kasih untuk Kak Trinika dan terima kasih untuk Nur Laila sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya dampak nih. Apa sih menurut kalian dampak apa sih yang dapat menyebabkan suntuknya dampak apa sih yang bisa menyebabkan banjir gitu atau membersihkan bekas banjir? Kak Sarah, dipersilahkan. Jadi menurut saya dampak ini menimbulkan apa namanya susahnya dalam atau apanya dalam membersihkan bekas banjir itu yang pertama yaitu kita nggak bisa memasuki ataupun kita tidak bisa menempati tempat tersebut dalam keadaan yang baik karena kita merasa bahwa membersihkan tempat banjir itu dalam keadaan yang susah seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali pendapat dari Kak Sarah. Terima kasih. Kalau untuk yang lainnya, adakah yang mau memberikan dampak apa sih yang bisa kalian yang dapat kalian pikirkan tentang suntuknya membersihkan bekas banjir? Boleh Kak Balkis? Mungkin dampak dari suntuk membersihkan banjir bisa kadang orang kan terlalu jijikan orangnya atau juga nggak mau nanggung risiko apabila nanti jika kita membersihkan banjir kita bisa terkena penyakit. Bagus sekali. Mungkin sekian pendapat dari Kak Balkis. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, saya rasa tidak ada lagi. Terima kasih untuk Kak Sarah dan Kak Balkis atas pendapatnya. Lalu kita beralih ke solusi ya. Menurut kalian, solusi apa sih yang bisa kita terapkan supaya kita tidak suntuk dalam membersihkan bencana banjir atau bekas banjir di kehidupan kita sehari-hari gitu? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, silahkan Kak Nur Laila. Mungkin solusi yang bisa kita terapkan itu kayak kita tuh gotong royong sama-sama kayak bersama keluarga atau tetangga supaya kerjaannya lebih ringan kayak jadi lebih mudah gitu dikerjakan sama-sama kan nggak kerasa gitu jadinya. Benar sekali ya yang dibilang Kak Nur Laila tentang pendapatnya. Ada lagi yang mau menyampaikan solusi? Tidak ada? Oke. Siapa? Oh, Kak Indah. Silakan Kak Indah. Mungkin solusi yang bisa saya itu kayak juga gotong royong bersama tetangga membersihkan banjir jangan membersihkan karena itu dengan yang pertama membersihkan banjir tersebut dari suatu penyakit ataupun dari lingkungannya biar nyaman ditinggali, biar nyaman ditempati. Terima kasih. Terima kasih juga untuk pendapat dari Kak Yuni. Bagus sekali ya pendapat dari kalian. Terima kasih juga untuk Kak Nur Laila karena sudah berpendapat tentang bagaimana solusinya. Nah, sekarang kita beralih di
komitmen nih. Kita sudah mendapatkan solusi, terus saya